Hai guys, welcome to our very first episode dari podcast Nguping, ngobrol keuangan tanpa pusing, bersama Philip. Dengan saya, Krisela Rika, dan saya adalah host dari podcast ini. Dan pada episode perdana ini kita akan kedatangan dua tamu, yaitu adalah Mas Nanda. Hai. Dan Kotomi. Halo. Oke. Di episode ini kita akan membicarakan mengenai quarter life crisis. Oh, menarik nih. Pertanyaan pertama, tahu nggak sih quarter life crisis apa? Kayaknya susah nih pakai bahasa Inggris nih ya. Setengah-tengah. Oh, setengah-tengah. Oke. Kalau aku seperempat. Karena quarter. Iya. Sesuai dengan yang pertanyaan tadi. Oke, mungkin aku kasih tau dulu mengenai quarter life crisis nih ya. Jadi quarter life crisis itu adalah krisis identitas yang terjadi di anak umur 20-30 tahun, di mana mereka itu ngerasa insecure, mereka ngerasa banyak tuntutan. Mereka kerja paling udah berapa tahun sih? 2-3 tahun gitu. Dan mereka udah harus nabung buat nikah lah, nabung beli rumah lah, beli mobil lah, inilah itulah, banyak lah. Nah akhirnya dia mengalami krisis, dia stres sendiri. Dengan cara mengatasinya biasanya ada yang baik, ada juga yang jeleknya adalah mereka jadi mamer, mereka jadi ngerasa mereka perlu untuk menunjukkan apa yang dia punya ke orang lain gitu. Sebenarnya ini kan 20-30 tahun ya. Bener. Masih relevan gak sih nih ke umur? Masih dong, kita masih muda loh. Umur berapa emang? Kalau saya sih masih, ya boleh dibilang masih kepala 23 gitu lah ya. 2 ke 3. Kepala 23 tuh gimana sih? 230? 2 ada 2 atau 3? Kalau Mas Nanda udah umur berapa? Cuma beda 2 tahun dari Tommy. Wah. 2 window kayaknya. Kadang gue jadi sedih loh dengerin. Oke, jadi sebenarnya quarter life crisis ini sebenarnya tuh udah dari dulu atau bikinan istilah zaman sekarang aja sih? Nah, Kalau gue bilang sih ya, ini sebetulnya kalau kita bicara mengenai tuntutan, ya kan, tuntutan nikah, tuntutan kerja, itu udah dari dulu. Dari zaman gue tuh udah ada, ya kira-kira 1 abad yang lalu kali ya, udah ada, kayak tua banget ya gue ya. Oke, itu udah ada dari dulu gitu loh. Kayak gue cerita masalah pribadi kali ya. Udah lulus kuliah, ya, udah lulus kuliah itu tuntutan. Iya. Kok belum kerja gitu, kok masih dapat subsidi dari orang tua gitu kan. Setelah itu kerja, tuntutannya ganti lagi, kapan nikah gitu kan, udah punya apa, Nggak habis-habis kayaknya. nggak habis-habis itu, karena itu sebenarnya udah dari dulu udah ada gitu tuntutan seperti itu. Nah itu kalau dari versi gue, karena udah cukup lumayan lebih udah lama ya jadi masa udah terlalu jauh gitu. masih kan beda 2 tahun lagi sih. Kalau dari Tommy mungkin beda, karena udah mulai agak zaman yang sekarang. lebih gitu relevan kan. lah ya. Ya. Bener-bener baru selesai menghadapi quarter life crisis ini. Kalau Kotomi tuh, rasanya gimana? Wah, rasanya sangat amazing sih, luar biasa sih rasanya. Apalagi sebenarnya nggak beda jauh sih Om, ya. Sebenarnya kalau dari zaman quarter life crisis, sebenarnya dari dulu ya. Pada saat kita sebelum tamat sekolah ya, semua udah dipersiapkan. Ya, tuntutan untuk kerja, kuliah, itu semua harus kewajiban kalau dulu. Betul. Ya, kalau beda sama yang sekarang. Kalau sekarang tuh lebih banyak diberi kebebasan. Cuman kadang saking kebanyakan kebebasan, mereka jadi pusing. Kadang tahu mau pilih yang mana gitu loh. Jadi sehingga ada yang bisa positif ataupun yang negatif. Gitu. Karena memang zaman sekarang udah lebih open minded sih ya. Benar. Dari orang tua pun lebih muda yang zaman sekarang. Iya. Versinya gitu. Iya, oke. Nah, Mas Nanda mau Kotomi pasti udah aware lah ya, walaupun memang udah bukan umurnya lagi, tapi kalian pasti aware kalau mereka ini, anak-anak quarter life crisis ini, salah satu yang mereka lakuin adalah mereka ngelakuin flexing. Yes. Flexing tuh apa sih? Tahu nggak flexing? Iya, gini. Bahasa anak Jaksel lagi nih. Jaksel lagi ya, oke. Iya. Flexing kalau menurut gue tuh kayak pamer, ya. Kalau zaman gue tuh namanya kayak pamer atau ya nunjukin apa yang dia punya nih ke orang-orang. Padahal orang nggak tahu di belakang itu kayak gimana. Behind the scene-nya kayak apa ya? Yang penting Iya. kelihatan bagus, kelihatan keren dulu. Nah itu flexing sih sebenarnya. Kalau menurut versi gue. Oke. Kalau menurut Kotomi, benar nggak flexing tuh kayak gitu?
Bener sih, tapi itu ya kalau dari dulu ya sebenarnya flexing ya itu sebenarnya sebenarnya di kedepan yang nyata, yang di real sebenarnya kita pun udah flexing sih, nggak usah sampai dibawa ke media sosial pun udah termasuk flexing. Nah itu sih. mungkin mulai aktifnya ya, mungkin mulai aktifnya orang-orang flexing itu sejak ada sosial media. Betul, Bener lebih nggak? mudah lah ya Ya, jadinya. Bener. Betul, oke. Nah, anak-anak muda zaman sekarang, flexing tuh biasanya apa sih? Beli tas-tas branded, pakai iPhone, Iya, beli iya, Apple Watch, gitu-gitu tuh Kalau zaman flexing gue kan? sepatu. Oh, Kalau zaman lu gua sepatu. Sepatu tuh harus. Sepatu apa? Kayak gimana maksudnya? Sneakers. Oh. Sneakers tuh harus zaman dulu. Harus ada sneakers basket itu udah pasti. Oh, basket ya. Iya. Iya. Nah, zaman sekarang bukan brand-brand gitu lagi. Flexingnya adalah dengan cara investasi. Keren sih. Nah, ini. Sejujurnya keren sih. Bagus ini sebetulnya karena gini ya. Kita menunjukkan sesuatu yang kita punya tapi itu yang dapat menghasilkan. Betul. Ya kan bukan hanya membuang uang gitu loh. Iya enggak? Iya benar. Nah, tapi kan gini nih, investasi positif konotasinya. Benar. Betul. Flexing ya konotasi negatif karena lu mamer ya kan. Ya. Sebenarnya menurut Mas Nanda dulu deh nih, positif atau negatif? Nah, sebetulnya kalau menurut gue itu kalau flexing investasi kemudian dipamerkan itu ada negatifnya. Kalau investasinya itu yang istilahnya kalau sekarang mungkin bisa dibilang investasinya nggak jelas, ya. Investasinya investasi bodong. Ikut-ikutan gitu kan. doang, temen ya? Aja, gitu loh. Jadi banyak kan sekarang ya. Lo ikut gue yuk, ya. Gue sebulan seperti ini loh. Iya. Karena investasi ini. Oh, bagus juga nih ikut. Iya. Ikut seperti itu. Nah, pentingnya kita harus tahu dulu investasinya seperti apa. Kalau investasinya sudah jelas, kemudian investasi juga bagus secara legalitas dan lain-lain, itu bagus lah kalau untuk kita flexingin. Benar. Jadi yang penting jangan cuman ikut-ikutan doang, cuman bikin keren doang. Kayak zaman sekarang apa sih anak-anak investasi tuh kayak contohnya tiba-tiba beli kripto, ya kan? Karena emang lagi zaman. Betul. Iya kan? betul. Terus kayak NFT masuk investasi nggak sih? Sebetulnya iya. Bisa lah Bisa ya. jadi investasi karena dia itu adalah menciptakan suatu produk yang bisa dijual kemudian naik harganya. Iya. Nah, itulah yang bisa menghasilkan gitu kan. Tapi ya tadi jangan ikut-ikutan. Iya betul. Gitu loh. Kayak robot trading juga sebenarnya ikut-ikutan ya kan orang-orang. Gimana Tom? Wah, kalau di masalah robot trading ya itu ya apalagi kalau zaman sekarang orang kan pengen yang instan ya. Kayak masak mie instan ya udah enak cepat jadinya gitu. Iya itu betul. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kembali ya kalau flexing itu sebenarnya kalau kita pamerin kayak investasi ya itu sebenarnya kalau dibilang kalau kita pengetahuannya cukup bagus ya itu bisa jadi hal yang positif. Jadi bukan yang negatif yang seperti yang tadi yang Om bilang ya. Iya. Jadi terakhir ke ujung-ujung kalau memang kita udah paham semua, sebenarnya kita lebih ke pamerin produk knowledge kita loh. Nah, itu bisa jadi satu hal yang positif. Jadi kita bisa membentuk untuk mengajak orang ataupun supaya orang yang menjadi lebih paham mana yang investasi bodong, mana yang yang real. Investasi yang real. Jadi sebenarnya kalau seandainya mereka tahu apa yang mereka lakukan, ya flexing aja, iya dong, nggak apa-apa, bener. positif aja Karena gitu ya kan. Dengan pengetahuan kita, ya dengan pengetahuan kita, dengan modal yang kita miliki, kita bisa hasilin sesuatu ya pasti kita bangga dong. Betul. Sebenarnya kan flexing nggak dilarang. Benar. Ya kan uang kita. Gitu. Iya Kan, betul. Cuma yang orang zaman sekarang lebih baperan ya. Jadi kayak merasa, oh kok kayak apa gitu ya, kayak pamer gitu ya. Iya, Nah, memang betul. Gitu. Oke. Iya, oke, sip deh. Nah, ngomong-ngomong mengenai konotasi negatif dari flexing investasi. Tadi Mas Nanda sempat ngomongin nih mengenai anak muda itu sebenarnya nggak apa-apa investasi asal dia tahu apa yang mereka lakukan. Betul. Nah, coba elaborate dong Mas. Kira-kira mereka apa yang harus dipelajari dan gimana cara belajarnya gitu? Mengenai belajar ya, kita bisa dapat di mana aja, ya kan? Buka Google, kita ketik belajar transaksi saham ataupun belajar investasi langsung ketemu kok. Iya. Gitu kan, Google apa sih yang dia nggak punya ya kan? Betul. Nah, tapi yang harus kita tahu itu adalah bagaimana kita mencari tahu yang memberikan informasi itu terpercaya atau tidak, ya kan? Memberikan informasi itu terpercaya atau tidak. Kemudian seberapa pengalamannya mereka, ya kan? Nah, untuk belajar
saya mungkin bisa bilang di Philip itu cocok sekali untuk kita coba belajar investasi seperti itu. Karena banyak sekali produk dari Philip ini yang bisa ditransaksikan ataupun diinvestasikan untuk si kaum muda ini. Tapi kalau di Philip nanya-nanya dulu gitu boleh nggak sih sebenarnya, atau tiba-tiba harus langsung trading? Kan orang juga bingung ya. Jelas boleh ya, Tom ya. Harusnya boleh lah. Masa dibilang nggak boleh gitu? Pak cuma mau butuh modal, pulsa doang, telepon. Tanya gitu ya kan, caranya gimana sih gitu. Betul. Oke. Nah, ngomongin investasi itu sendiri. Investasi itu sepenting apa sih buat anak-anak muda menurut Ko Tommy dulu deh? Kalau menurut saya investasi itu sangat penting. Ya, apalagi kalau untuk yang masih zaman-zamannya di quarter life crisis ya, itu mereka harus benar-benar pintar mengelola dana mereka. Karena kan kalau kita kayak misalnya bilang kayak investasi bodong ya, kemungkinan tuh mereka nggak pikir panjang lagi. Jadi bisa dibilang 80% pendapatan mereka ataupun yang penghasilan mereka itu mereka langsung ceburin ke sana. Itu yang mengakibatkan nanti ke depan mereka bisa berdampak buruk ataupun jadi lebih stres lah kita bilang. Ya, jadi harus pintar-pintaran. Dan kalau investasi itu kalau dibilang tuh bisa dibilang itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau untuk yang zaman muda kita sudah bisa investasi dengan cara yang lebih mudah. Seperti invest di saham. Betul. Saham pun banyak ya, saham Indonesia, saham Amerika juga ya. Gitu. Betul. Sebenarnya penting ya investasi itu. Mungkin saya nyambung apa yang di-mention sama Tommy tadi kan ya. Oke, kalau menurut gue juga penting ya investasi di saat muda gitu kan. Gue mau nambahin apa yang tadi Tommy bilang ya. Investasi saat muda. Jadi gue punya fun fact lagi nih ya. Fun fact. Masuk tahun 2022 itu investor pasar modal di Indonesia itu meningkat jadi 7,75 juta. 7,75 juta. Banyak ya? Banyak ya. Itu bertambah sekitar 260.000 dari tahun sebelumnya. Bertambah 260.000 nasabah baru ataupun investor baru. Nah, dari 260.000 itu sekitar 80.000-nya itu adalah kaum milenial dan generasi Z. Berarti bagus sih. Kesadaran bagus. mereka untuk investasi tuh makin lama makin muda gitu ya rakyatnya. Betul. Jadi kayak udah melek investasi loh sebenarnya anak Which is muda very zaman very good sekarang, sih gitu sebenarnya. Kan. Nah, sedangkan yang kita tahu sekarang investasi itu bukan hanya mengenai saham. Ya kan bisa saja bertransaksi selain saham, misalkan kayak di currency ataupun di indeks saham seperti itu. Gitu. Banyak lah sebenarnya ya pilihannya ya. Kalau mau tahu pilihannya apa aja bisa langsung ke kita. Sebenarnya dari paling simpel emas pun bisa ya. Nah, iya benar. emas sekarang model baru ya. Maksudnya dulu mungkin zaman-zamannya orang tua kita yang namanya investasi emas itu beli emasnya. Iya. Ya kan beli emasnya, beli dalam bentuk perhiasan, kemudian disimpan, nanti begitu harganya naik baru dilepas lagi, dijual lagi. Itu untung. Bener. Tapi kan kalau sekarang udah model baru kan, Tom? Digital. Nah, itu. Online gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu investasi yang bisa dilakukan oleh kaum generasi Z sama milenial. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut ke jadi gini, jadi sebelum dari podcast ini kita lakuin, kita udah nyebarin nih ada beberapa pertanyaan dari netizen yang bakal kita jawab di episode kali ini. Oke, pertanyaan pertama. Jadi ceritanya ada cowok nih, umur 28 tahun. Oh, gue banget. Yakin 28. Bukan 18. Harusnya 18. Dia umur 28 tahun, berarti dia lagi quarter life crisis lah ya. Mungkin dia lagi pusing-pusing nih. Dia mau nikah sama pacarnya. Mau nikah sama pacarnya, tapi memang nih ceweknya dia ini status ekonominya lebih tinggi dari dia. Nah, dia udah siapin uang nih, uang buat dia mau nikah sederhana, plus sisanya dia pengen investasi, dia bilang. Untuk kedepannya, dia bilang. Tapi setelah dia udah ngomong ke pacarnya ini, keluarganya nggak setuju. Karena keluarganya kepengen acaranya yang rada mewah lah gitu. Karena kan anaknya perempuan, maunya dinikahinnya mewah. Tapi kalau dia mewah-mewahin nikahannya dia, ya dia jadi nggak bisa investasi gitu. Nah, siapa yang mau jawab duluan nih? Kira-kira yang gimana nih? Oke, kalau menurut aku sih suruh putusin aja kalau dapat cewek yang kayak gitu ya. Apalagi orang tua. Dia gampang ngomongnya. Di sini gampang ngomongnya. Iya. Coba di balik layar.
Cuman gini ya kita tetap harus kembali lagi lah ya. Untuk di zaman sekarang ya tetap komunikasi paling penting lah ya. Oke. Pasti kalau udah menjalani satu hubungan itu pasti ya lebih ke ya pasti kita pengen yang all the best lah buat si ceweknya, bener ya. Orang tuanya pun harusnya cukup paham deh. Ya. Dan yang di sisi lain kita juga harus tetap mengutamakan yang namanya menyisihkan sedikit uang untuk investasi. Betul. Ya, karena itu termasuk bisa kita bilang tuh investasi kita di masa depan lah ya. Nah itu kan bagus juga untuk si cewek. Iya, sebenarnya benefit juga buat ceweknya ya. Iya. Benar. Gitu. Jadi yang penting komunikasi ya. Bilang sama cewek lu deh mending. Karena di quarter life crisis itu komunikasi sangat dibutuhkan. Kalau sama-sama diam, ya mau ngapain coba? Bagus putus, bener gak sih? Jangan didengerin kalau yang putus. Udah menikah loh ini, Pak. Iya, betul. Oke, kalau menurut Mas Nanda gimana? Putusin nggak? Ya kalau gue sih tetap nikahin ya. Oh, tetap nikahin. Kawin lari gitu. Iya. Enggak gitu juga. Nikahin, tapi ya bilang lagi gitu kan, karena buat apa sih kita nikah dengan pesta yang mewah gitu kan, jor-joran gede hanya untuk bikin bagus di IG story. Iya. Hanya untuk bikin bagus di postingan kita di sosial media. Ngasih makan orang di satu malam aja. Nah, itu dia. Besok kita nggak makan. Nah, bisa kayak gitu. Benar. Besok kita bisa nggak makan, gitu loh. Makanya ini dibilang quarter life crisis karena terlalu banyak Iya, toxic gitu loh. Bisa jadi. Toxic gitu, Nah, contoh ya, kurang misalnya. bagus. Apalagi kalau anak pertama. Iya, Anak memang. pertama itu gue kayak lagi curhat ya. Iya, pengalaman pribadi itu ini. diminta maunya itu orang tua itu yang wah, yang bagus supaya ini anak pertama loh. Gue nikahin anak gue yang pertama gitu kan. Nah, ini krisis sebenarnya. Dimana kita mau investasi dulu sebagian atau kita mau bikin pesta yang besar gitu kan. Tapi kalau menurut gue, coba deh kita lebih melihat ke masa depan. Benar. Kita lebih melihat ke investasi. Karena dengan investasi itu kita bisa lebih menjamin masa depan kita seperti apa. Betul. Daripada kita yang kayak tadi gue bilang ya, jor-joran pesta ini flexing segala macam, tiba-tiba Di belakang hutang sana sini. Ya. itu dia. Iya, benar. Gitu. Ya berarti ngomong deh ya sama calon mertua ya. Bener. Ngomong lah, kalau nggak bisa ngomong juga biar Tommy nanti bantu ngomong. Boleh. Cuman kalau ini ada sedikit kalau kita bahas investasi ya, sesuai dengan namanya itu kan biasa lebih ke jangka panjang ya. Jadi nggak semua investasi itu bisa menjamin kita bisa dapat satu keuntungan dalam waktu dekat gitu. Betul. Ya, jadi kita tetap harus ada membutuhkan sedikit waktu lah ya. Karena semua nggak ada yang instan gitu. Ada yang instan. Ada. Robot trading. Aku kira tadi mau bilang stok mie instan. Ada yang instan gitu. Ini kopi instan loh. Kopi instan ya. Oh iya. Kopi instan juga ya. Makin lama makin nggak lucu ya di sini. Oke, next. Ya siapapun kamu itu ya semangat ya. Komunikasi, yang penting komunikasi ya. Yes. Oke, next. Ada ini cewek umur 25 tahun. Dia mungkin baru kerja nih ya kalau 25 tahun ya. Dia itu rasanya enak banget udah bisa punya uang dari jerih payah sendiri. Nah, kepikiran buat mulai investasi. Kira-kira apa ya? Nah, ini yang cocok ini. Seru ini. Kalau dia, ini pemikirannya udah open minded ya. Punya penghasilan sendiri. Terus dia mikirin investasi. Itu bagus ya untuk zaman anak sekarang ya. Dan itu kita mungkin kalau memang yang kalau itu kita harus review kembali lagi resiko kita. Kita ambil yang medium dan yang ke high langsung. Ya, tapi kalau dari saran dari kita sih biasanya lebih ke kita resikonya yang agak rendah dulu gitu. Ya. Bisa kita invest ke saham, ya. Saham tuh pun banyak pilihan lah ya. Oke, kayak emas gitu. Betul. Oke. Tapi kalau seandainya ini, kita kan nggak tahu nih, dia mungkin udah settle secara finansial itu umur 25 tahun. Kalau kayak gitu gimana kira-kira? Enaknya investasi apa? Kalau dia udah settle secara finansial, sebenarnya bukan settle secara finansial ya. Mungkin di umuran segitu dia lebih menghasilkan dari teman-temannya, kita nggak tahu. Ya betul juga. Jadi karena gini ya, banyak sekali orang berpatokan. Patokan orang untuk berinvestasi itu kadang-kadang bukan umur, tapi uang atau dana gitu. Iya, kan? dana lu yang punya berapa? Betul. Orang ditanya. Uang dingin loh tapi ya. Nah, betul, uang dingin. Ya. Jadi gini, ada yang ditanyakan, lo udah punya investasi apa? Oh belum deh, nah dulu deh kalau gaji gue udah sekian. Nah, Itu sebenarnya salah ya itu ya. Nah itu sebenarnya sih salah. Kenapa?
Karena sebetulnya investasi zaman sekarang itu mudah sekali dan juga tidak perlu dana yang terlalu besar. Benar. Ya enggak? Ya, kayak misalkan tadi mungkin Tommy sebut saham. Kalau gue mungkin sebut kayak gold atau emas gitu kan. Benar. Ataupun indeks saham. Ya. Ngomong-ngomong tentang indeks saham, mungkin bisa dikasih tahu kali ya. Ada beberapa yang belum mudeng nih, indeks saham tuh apa sih? Oke, indeks saham itu kalau di Indonesia mungkin kita bisa bilang seperti IHSG. Oke, kalau Indonesia ya SG, ya oke. Gitu kan. Atau ada lagi LQ45. Atau ada lagi IDX 30. Oke kan banyak ya. Mungkin nggak asing lah anak-anak muda sekarang dengar kata itu karena mereka udah banyak sekali seperti tadi fun fact yang saya katakan kan sekitar 80.000 ya kan udah main istilahnya dalam tanda kutip main di saham. Pasti tahu lah IHSG LQ45, IDX 30. Nah, itu indeks. Nah, yang ada lagi itu adalah indeks saham dari luar negeri. Ini yang menarik. Kenapa? Karena market lebih besar, ya, fluktuasi lebih bagus, ya, dan dana pun tidak terlalu besar. Sebenarnya saya mau tanya deh, kita bisa nggak sih transaksi indeks saham Indonesia, Tom? Kita bisa transaksi saham indeks Indonesia. Cuman itu beberapa produk ya, itu bisa bagi yang lagi nonton ya, kayak anak-anak zaman sekarang ya, bapak ibu itu bisa langsung kontak ke Philip gitu biasanya. Itu biasa Philip ada menyediakan produk tersebut. Indeks Indonesia. Iya. Nah, itu yang tadi Om ngomong tadi. Itu sangat cocok. Itu salah satu jenis produk investasi juga ya, kayak saham, indeks saham ya. Seperti yang tadi dibahas juga kita kayak emas. Jadi itu tergantung kembali ke kita lagi. Kita lebih prefernya ke produk-produk mana. Sebenarnya semua produk investasi itu semua bagus. Cuman sampai sekarang masih tetap kita tekankan ya, nggak ada yang instan. Kita butuh pembelajaran dulu gitu loh. Supaya kita ingin bertransaksi, tapi kita harus benar-benar paham produk tersebut sama market tersebut dulu. Nah, itu biasa kita bisa dapatin di mana, Om, biasanya? Belajarnya. Belajar. Ya oke. Sebetulnya kan di Philip ya, yang tadi saya udah katakan ya, itu Philip itu udah sangat bagus untuk awal mengetahui tentang investasi, tentang produk yang tadi Tommy sebutkan. Indeks, terus kemudian ada saham, ada emas. Oke, nah itu kita bisa mendapatkan dengan secara gratis sebetulnya di Philip. Ya, untuk mempelajari dulu sebenarnya produk-produk ini seperti apa, transaksinya seperti apa. Gitu. Jadi ya nggak ada ya berarti ya investasi itu harus mahal gitu kan, harus susah gitu tuh nggak ada ya. Yang penting niat lah, kita mau belajar berinvestasi gitu. Iya, betul. Oke, berarti terjawab nih ya pertanyaan dari si cewek ini, kita sebut saya namanya Mawar ya. Mawar, oke. Oke, Mawar, kamu sudah terjawab pertanyaannya. Jadi tergantung nih kamu punya uang dinginnya berapa banyak. Jadi investasi tuh ada dari yang paling murah sampai mahal tuh semua ada. Jadi jangan ragu kali ya untuk memulai, karena the sooner you start the better. Gitu. Oke. Sekarang kita mau masuk ke the choosing game. Jadi Mas Nanda dan Kotomi, enggak dong. Choosing game ini adalah, jadi Mas Nanda dan Kotomi harus menjawab dengan secepat-cepatnya 2 pilihan. Pilihan pertama itu A, pilihan kedua itu B. Oke, nggak boleh mikir ya ini ya, langsung ya. Iya, nggak boleh mikir, harus kayak tanggap gitu langsung. Bentar deh, aku lepas otakku dulu deh kalau gitu. Itu jadi nggak mikir sama sekali sih. Iya, oke. Pertanyaan pertama, pilih mana? Merintis karir dulu atau jodoh dulu? Jodoh. Satu jodoh dulu, satu karir dulu. Jodoh biar semangat cari duitnya. Oh iya kan, cari duit buat pasangan kita. Bener, gitu. Bagus jodoh. bagus nih kayak gini. Beda dong. Apa? Kita kalau generasi Z beda. Kita Gimana? Karir dulu. Karena Supaya nikahin ceweknya udah settle gitu. Supaya kita bisa flexing duluan, siap. Nanti kita flexing, itu mereka semua datang. Beda. Tuh kan, perbedaan mindset kan tuh, beda generasi, beda mindset. Karena untuk sedikit flexing. Oke, next. Pilih mana? Mencari pasangan untuk susah bareng atau sukses dulu baru mencari pasangan? Ayo. Oh, sama-sama A. Kok sama kita? sama. Bener, berarti mencari pasangan buat susah bareng. Iya, Pasti. ini mengetes kesetiaan. Bener. Terus kalau udah kaya kita flexingan barengan. Pertanyaannya, pasangannya emang mau diajak susah-susah? Iya, kembali lagi lah. Aduh, kalau kayak gitu susah deh. Maka tadi, ya begitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih mana? Uang dingin lebih baik ditabung terus atau lebih baik diinvestasikan?
lebih baik investasi ya. Pasti jelas. Pasti jelas. Oke. Karena disimpan nggak bisa beranak juga kan. Betul. Malah cenderung jadi berkurang ya, karena kan inflasi segala macam. Betul. Ya kan? Jadi mending kita investasi. Next, pilih mana? Investasi properti atau trading? Trading ya? Tuh, sama Tom. Wah, Ini kan janjian dulu deh. karena kita mindset investasi gitu loh. Mindset trading. Iya. Betul. Karena properti membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Lebih gitu. Oh besar iya, lebih sebenarnya mahal untuk sih ya. properti ya. Tapi bukannya kita bilang properti itu nggak bagus ya? Bagus, Iya. sebenarnya bagus sih. Cuma itu dana yang kita butuhkan ya benar-benar ya udah Betul. harus lebih proper gitulah. Oke. Pertanyaan terakhir. Trading di Philip Futures atau trading di tempat lain? Apa perlu mesti ditanya lagi? Justru kita mengajak supaya kita nguping bareng gitu loh, ngupingnya sama Philip gitu. Betul. Itu dia. Karena pada dasarnya ya kita bikin podcast ini tujuannya kan buat edukatif ya, Betul. mengedukasi anak-anak muda, anak-anak milenial, Betul. supaya jangan sampai terjerumus ke investasi yang bodong atau yang tidak benar. Itu dia. Waktu bilang kata-kata bodong ya, apakah kalau di Philip ya itu legal gak di Indonesia? Boleh tahu nggak ya? Kayak ditanya. Nggak usah ditanya lagi. Coba. Mengenai legalitas Supaya Philip, ya. supaya kita Mengenai sama-sama legal- paham. Iya, gitu. benar. Mengenai legalitas Philip itu tidak perlu ditanyakan lagi. Karena kita itu sudah merupakan pialang berjangka yang diakui dan terdaftar di Bapepti. Bapepti ya. Dan juga kami adalah member dari JFX dan juga dari ICDX ya, dua bursa futures di Indonesia seperti itu. Jadi tidak usah didahulukan lagi karena kita betul-betul sudah legal sekali. Seperti itu. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu. Gitu. Jangan ragu juga untuk nguping di setiap episode kita ke depannya. Benar. Karena tujuan kita baik kok ya Pak Bu ya. Betul. Kita tuh ingin memberikan informasi yang simple tapi bermanfaat Dan relevan buat dan relevan. Jadi nggak usah penonton pakai kita. pusing. Iya, nggak usah pakai pusing, benar. Tapi ada pusing ada satu lagi loh, ini yang buat pusing loh. Apa? Sebenarnya Philip di Indonesia itu sebenarnya legal gak? Dan udah berapa lama kalau bisa? Nah ini kadang orang itu mau investasi itu lihat kan kantornya, lihat perusahaannya. Mungkin ada yang 2 tahun 3 tahun tapi membuat orang jadi ragu. Gitu kan. Nah kalau untuk Philip sendiri itu kita sudah 11 tahun di Indonesia. Udah lama ya. Wah, 11 tahun Sudah loh 11 tahun di Indonesia. Bukan kaleng-kaleng ya? di Ya Indonesia. Bukan kaleng-kaleng. Dan dari awal kita sudah terdaftar di Bapepti. Jadi bukannya udah 11 tahun baru 3 tahun dapat izinnya gitu. Dari awal nih kita dari nih. awal berdiri pun kita udah terdaftar di Bapepti. Oke. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk ngedengerin informasi dari kita via podcast Nguping ini. Dan kalau seandainya kepengen tahu lebih dalam lagi, langsung kontak aja Philip, langsung dapat coaching langsung dari orang-orang yang pasti udah legal ya. Betul sekali. Dari wakil pialang berjangka. Iya. Oke, kalau gitu kita akhirin episode pertama dari podcast Nguping. Dan thank you banget Mas Nanda, Kotomi Sama-sama. udah mau datang di Terima kasih episode sudah kita. Ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng kamu. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye. Bye.